how to defense purple buff, orange buffnya ketika di early game tanpa ada invasi. Tapi lihat, bakal menuju ke arah Drapik mengamankan Selena yang dimana bersama dengan Popeyus. Sedangkan dari tim Geekfam udah ada Valentina dan juga udah ada Matilda. Ditambah lagi dengan Fanny. Mereka tidak mau adanya invasi ke jungle. Seperti yang aku tadi udah bilang ke Momochan barusan. Yep. Oke, kalau lu mau bermain assassin, gimana caranya lu bisa mempertahankan purple buff lo untuk beberapa menit ke depan? Benar. Karena dengan satu kali kecurian aja, itu bisa mengakibatkan snowball yang luar biasa ya. bukan snowball lagi, tapi menurut gua bisa kayak membuat performance-nya dari jungle lo itu bakal sangat-sangat jauh ketimbang musuh. Lebih milih Link daripada Lancelot. Oke, ini menarik. Open Lancelot sekarang buat RRQ. Wow, Ini open banget. Tapi open Lancelot, tapi banyak banget dan pilihannya. menurut gua nggak tahu kenapa. Ada Chow, mungkin mereka pede dengan Chow. Kalau misalnya mereka pede banget dengan Lancelot, mereka nggak langsung ngambil Lancelot karena bisa masih banyak opsinya. Dan Glue, mereka akan lebih amankan untuk berada di sisi offlaner. Jadi, just in case dari Albert ini nggak maksimal di area junglernya, mereka udah siapin itu Momochan. Dan Oppo. Iya. Oh, tapi Lancelot yang tidak di-ban malah jatuh ke tangan tim Geekfam bersama dengan Lilia nih, Ji. Oppo aku mau nanya, Apa tuh? head to head dengan posisi yang kita masih belum lihat draftnya akan seperti apa. Ketika Lancelot di-pick, apa counter untuk junglernya kalau menurut Oppo Ngawa? Counter untuk jungler Lancelot sendiri. Yes. Aku sih Chow sesuatu yang bisa nge-lock. Kamu sesuatu untuk dari jungle-nya? Dari jungler Pakito. Pakito. Atau Aulus. Aku ada dua. Apa tuh? Pakito juga sama satu lagi aku Roger. Roger. Itu sangat enak banget untuk di mid to the late game. Ketika head to head dengan Lancelot mungkin. Tapi ternyata di sisi lain Hayabusa. Duel assassin kejadian sekarang. Duel assassin Wow. is real kali ini. Benar, Hayabusa yang langsung di-lock begitu saja oleh tim RRQ. Berarti ini semua bakal balik lagi ke gold lane apa yang akan di-pick. Apakah Marksman yang akan diamankan oleh tim dari kedua tim bersama dengan Cecilion. Ini Cecilionnya yang kita tahu juga sekarang udah mulai muncul lagi ya. Wah, Cecilion ini Apalagi dibawa ke arah late game. menyebalkan sekali untuk beberapa belakangan ini di ranked poke seperti saya. Seperti kamu ya? Saya kan poke ya. Itu agak lumayan menyebalkan ketika ketemu Cecilion yang cukup luar biasa menyeramkan, dan sedangkan Esmeralda yang diduga-duga menurut Oppo Ngawa di tangan R7, tapi sorry ya Oppo Ngawa, kali ini di tangan dari Benar. Kalau lihat secara prioritas juga, Glue pasti lebih besar dibandingkan dengan Esmeralda ya. Karena Glue ini strong banget secara laning phase, tapi Esmeralda nanti masuk ke late game-nya, dia ini impactful banget buat Esmeraldanya ya. Karena dia bisa selain dapat nge-shock damage semuanya masuk ke dalam, dia juga bisa memberikan damage. Wow, tapi langsung didengar nih counter dari Lancelot sendiri, cowoknya langsung dibuang. Ini Kios bener-bener nggak mau ngambil resiko sama sekali, langsung dibuang semua counter yang bisa nge-lock ke arah Lancelot. Ada satu lagi, Apa tuh? Franco. Frankie. Bener, yang wah sekarang udah apa-apa nih kalau Franco muncul di depan aja ya, itu kayaknya udah siapa yang mau ditarik kayak Nggak bisa dipandang sebelah mata. Benar. Jadi Franco udah muncul ke lane of down aja, itu ngerinya tuh sampai dada. Dan respect terhadap seorang Xuan yang sudah bukan Adam lagi. Bener, karena di season yang kemarin juga dia pernah pakai one-one-nya, dan bahkan one-one-nya nih ngasih perlawanan. Bahkan kalau nggak salah dia menang ya kalau nggak Gendong salah. setahu Dia aku. gendong-gendong ya? Gendong setahu aku one-one-nya. Iya. Yang dimana nggak bisa sembarangan dilepas begitu saja, dan berhasil tentunya diamankan oleh para pemain dari tim RRQ. Tapi Geekfam, mereka dengan komposisi seperti ini, mereka masih membutuhkan damage per second untuk di arah goldnya. Mungkin Clean? kalau menurut aku pribadi Popol Kupa. antara Popol Kupa, Kupa oke. dan aku lebih ke arah Brody ya. Karena Brody ya? Ada Esme. dengan item-item yang bisa untuk defensif, itu bisa nge-sustaininnya ketika ada ganking dari seorang Hayabusa. Oke. Misalnya dengan item pertama tiba-tiba dia bikin immortal, item pertama tiba-tiba dia bikin ke arah antikriras. Jadi kayak Ke arah item-item defensif ya? Hayabusanya jadi nggak bisa main pick over ke arah gold lane-nya. Sedangkan dari tim Geekfam, mereka kita nggak tahu nih dari RRQ akan mengambil gold lane seperti apa, yang mungkin bisa dimakan sama seorang Lancelot itu sendiri. Iya, dan Jauhead sudah dibuang juga oleh RRQ Hosti kali ini. Berarti menyisakan cukup banyak pilihan sebenarnya untuk sisi gold lane-nya. Ada Brody, ada Clean, dan Popol Kupa. Yes, benar banget yang masih cukup available untuk kedua tim. Tapi Clean langsung diamankan terlebih dahulu untuk Geekfam. Lolita enak. Lolita. Ambil Lolita kiri enak juga. Abis itu main gold lane-nya Popol.
Popol. Ya ada Popol bisa duel ya dengan si Clean juga. Atau untuk opsi-opsi lain ya kita tahu lah sekarang ini marksman-nya hanya 3 ya yang cukup available ya. Terlepas daripada dulu itu ada Beatrix. Sekarang kan Clean, Brody, Popol Kupa. Tambahin 1 Beatrix. Kalau mau nambahin yang lain lagi kita belum kelihatan. Lilia. Iya, tapi Romernya dia pakai Natalia. Ini bakal ganggu banget di early-nya. Apakah early game dari tim RRQC dengan yang bisa kita bilang ofensif, kemungkinan besar dari draftnya, mampu ditahan di jungler dari tim Geekfam nih Momochan? ini bakal menjadi pertanyaan di mana kalau misalnya Natalianya Angela sangat efektif dengan rotasinya. Ini kemungkinan Geekfam mapnya bisa terang banget. Iya, dan ini bergantung sih. Kalau dari Natalianya sendiri, misal dari V-nya dia pakai Natalia terus dia gagal buat nge-poke, gagal buat senggol Kayak Julian. pisau bermata 2 juga kan kok. Bener. Itu plus minus dari Natalia sendiri. Sekalinya dia memang nge-snowball, cepet banget untuk nge-snowball bagi Natalia. Langsung Hilda. Ya. Wow. Oke, sedikit out of the box, kita jarang melihat Hilda, tapi hey Hilda, selamat datang di MPL di season yang ke-9. Oke. Indonesia season yang ke-9, RRQC versus Geek5. Wow, oke Vin dengan Natalianya ya kali ini udah mulai masuk invasi jungle yang dimiliki oleh tim Geekfam. Sementara Clay yang akan membersihkan minion terlebih dahulu di area midnya. Sementara lihat tuh, agresif dibalas agresif, tapi ternyata Julian sudah memperkirakan itu dan langsung menumbangkan Finn sebagai first blood untuk tim Geekfam. Alright, Finn berhasil ditangkap di bawah menit yang pertama. Ini akan menjadi salah satu first blood yang cukup cepat dari tim Geekfam. Dan bahkan di sisi lainnya, R7 berhasil mendapatkan 1 poin, tapi ternyata ditukar dengan 1 poin juga. Meanwhile dari Enfree, akankah coba ditangkap, tapi Albert memilih untuk mendapatkan purple buff terlebih dahulu, dan Julian gak bisa menginvasi lebih dalam lagi. Iya, nah ini membuat Clay dan Finn mau tidak mau harus mengcover Albert terlebih dahulu kali ini. 2-1. Bisa dibilang pertukaran yang cukup agresif di awal di 1 menit pertama ke bawah. Tapi kali ini Finn gak tinggal diam. Dia bakal coba untuk memberikan poke damage lagi ke arah Swan di area atasnya. Yes, dan sebagaimana kita bahas tadi bahwa dari Natalia sendiri, kalau dia memang gagal untuk nge-poke ke arah dari Juliannya, ke punish, ini agak menekan RRQC. Jadi tempo mereka gak akan secepat sebagaimana yang mereka harapkan juga. Memang ada trade yang terjadi di bottom lane, di mana di arah dari XP-nya, tapi itu hanya di XP lane dan masih 1 untuk 1. Jadi ini masih zona netral untuk siapapun juga. Tapi dari Albert tahu itu belum adanya satu buah Black Shield space di depan sana, dan ternyata bakal didapatkan 1 poin tambahan untuk tim RRQC. Geekfam, RNV mencoba untuk membuka boost sedikit demi sedikit untuk mengganggu pergerakan para pemain dari tim RRQC. Sedangkan di arah bottom lane, kita bakal melihat 9 detik menuju ke arah 1 buah turtle atau pura-pura naga. Pura-pura Tahu naga. nggak kenapa gue bilang pura-pura naga? Kenapa? Badannya kura-kura, palanya naga. Jadi pura-pura jadi naga dia. Digabung ya jadi satu ya. Bukan yang ini masih yang lama. Ini masih yang lama. Masih yang lama. Masih Turtle belum yang ini. berubah ya. Masih belum bro. Dia berarti ini anaknya gagal move on. Oke, sementara kalau kita melihat dari pertukaran poinnya masih 2 sama kali ini. Tapi Finn bertugas dengan sangat baik dengan Natalia yang mencoba untuk membuka boost. Dan sudah dijaga juga oleh Vince dan juga Renvi. Harus berhati-hati kali ini karena turtle pertama sudah mulai dicolek. R7 sudah mulai mencoba untuk mengkontes. Pergerakan dari RRQC sudah mulai terlihat dan bahkan Albert pun sudah mulai masuk. Oh my god! Langsung Albert berhasil mendapatkan 1 dari seorang jungle dan juga turtle-nya di depan sana. Bahkan Geekfam kehilangan turtle yang udah didominasi oleh para pemain dari tim Geekfam. RRQC, Albert diam-diam datang langsung menyergap menuju ke arah turtle, Momuchan. Iya, kalau kita ngelihat itu padahal yang dibuka terlebih dahulu adalah dari Geekfam, namun berhasil diamankan oleh Albert kali ini dan reset lagi untuk kedua tim. Dan bahkan kali ini Finn yang mencoba untuk bermain lebih berhati-hati setelah tertulis pertama kali dan sudah melihat ada Renvi kali bakal coba dikejar, smoke bomb sudah dikeluarkan, namun Renvi masih cukup tanky, masih bisa sustain juga, tidak terpick off di tangan RRQC. Oke, itemnya apa Wawa? Yes, dari Albert hanya akan menuju dulu untuk ke War X. Jadi sebenarnya tadi untuk fight yang terjadi di arah dari Turtle ini hanya nge-poke dan diuntungkan oleh RRQ karena mereka berhasil tadi. Mereka nggak nge-start sama sekali, mereka nggak inisiasi, tapi lebih ke arah mencuri dan ternyata mereka berhasil. Oke, terlihat posisi dari seorang Renvi membuat Skylar aman, nyaman, tentram, damai di arah top lane. Nampaknya tidak ada sedikit gangguan.
Bahkan dari segi gold, lihat Skylar bakal coba dapetin Oh, satu no. poin taman, tapi ternyata ada shadow kill menuju ke arah seorang Revi dan terlalu tebal. Albert masih tetap berhasil mendapatkan 1 poin di arah top lane dan Swan. Nampaknya dia tetap harus sendirian di arah top lane sana. Phoenix coming, mengganggu seorang Swan, memberikan sedikit immune, tapi Albert quad shadow-nya nyangkut lagi ke arah seorang Swan dan one last set. Dapetin Swan, tertangkap, menggunakan quad shadow, tapi di sana Julian masih mau lebih fit, still survive in the top lane. Iya, dan tidak terpick off begitu saja. Albert dengan permainan yang sangat luar biasa, Hayabusanya masuk dengan mudah dan bahkan mulai menangkap Finn juga kali ini di area midnya. Masih ada Black Shoes kah? Masih ada tapi tidak digunakan oleh Vince dan dia memberikan poin kepada seorang Clay kali ini. Opung, what happened? Kenapa dia nggak pakai Black Shoes-nya? Black Juice-nya nggak digunakan. Dan itu agak menurut aku sedikit sayang dan bahkan memberikan poin yang cukup mahal untuk seorang Clay loh. Clay dapat stack juga. Clay itu juga harus diperhatikan loh, bukan hanya Albert saja kalau menurut aku. Ya, dan bahkan untuk turtle-nya ya sekarang ya. Tadi di turtle yang pertama ketika Julian tumbang, dia itu ada purple buff yang lagi ready juga. Dia gak dapat purple, dia gak dapetin untuk turtle-nya sendiri. Jadi menurutku dari Geek Fam adalah ketika mereka kalah di turtle yang pertama, mereka lumayan ada hole, ada lubang di sana, celah yang dimaksimalkan oleh Arkihoshi seperti yang terlihat sekarang bahwa ya udah Arkihoshi mereka main objektif aja. Oke, 2.500 gold yang cukup mendominasi dari tim Arkihoshi. Mereka ya bahkan yang ngebuka turtle-nya terlebih dahulu. Albert is coming. Renty telah memberikan informasi. Tapi ada Vince di arah rumput. Nampaknya akan coba untuk datang melakukan team fight. Julian is coming mencoba membalaskan. Berebut satu buah turtle. Tampak tidak bisa dengan shadow kill. Renty masih ditumbangkan. Damage terlalu sakit di depan sana. Tapi Skylar shotgun-nya berhasil membuat Julian tumbang di depan sana bersama dengan Clay yang masih selamat. Iya, dan bahkan Clay-nya pun masih bisa survive dengan satu buah flicker. Dihabiskan begitu saja di tangan Skylar kali ini. Ketika kita melihat mungkin Renvi tumbang, ini membuat Geek Fam tidak ada yang bisa nahan badan juga gitu. Obis, Black Juice terlalu cepat terbakar di depan sana, ditumbangi begitu saja oleh seorang Finn. Esmeralda Police Salmon damage terlalu besar dari shotgun membuat Mivzy tersisa setengah darah. Renvi gak mau ninggalin begitu saja. VN kejedot benjol, gak ada yang lihat Pipin dan bahkan harus tumbang di depan sana. Benjol. Ya, tapi pergerakan dari Arkihoshi adalah mereka nggak ngasih stack sama sekali juga untuk Renvi. Stacknya Iya. baru 1 sampai dengan Mereka sekarang. kayak ngehindarin Hildanya. Dari informasi yang dapetin sama Finn, oke ini Hildanya dari Renvi ada di sini. Oke, kita bakal hindarin, gak kasih stack ke arah seorang Hildanya. Ini yang membuat mungkin Hildanya juga agak sedikit kekurangan damage juga ya. Yes, dan juga untuk players gold oleh Livin by Mandiri tadi terlihat bahwa Albert cukup mendominasi jalannya permainan ini. Dia terkaya, dia nge-roll semuanya, dia bahkan bisa crossing level secara level ya. Ini udah pasti jauh unggul di atas Lancelot, di atas Julian. Tapi kaget juga ya, Mivzy ternyata yang merupakan deal damage terbesar dalam match kali ini sementara waktu. Sedangkan Lancelot bakal coba dipukul mundur ke arah belakang. Dan tentunya untuk dari damage taken sendiri, Renvi akan menjadi samsak yang tadi muter-muter di arah jungle dari tim Geek Fam. Surprise attack dilakukan. Julian memilih untuk menuju ke arah belakang dan bahkan berhasil didapatkan purple buff-nya. Lancelot tertangkap. Kali ini bersama dengan satu buah Renvi ditunggangi begitu saja oleh R7. Mereka kehilangan 2 player cukup penting bersama dengan purple buff. Kerugian bandar. Rugi bandar kalau ini Momo-chan. Iya, disayangkan karena tadi Julian sempat punya waktu untuk mundur, tapi dia balik lagi dengan satu buah puncurnya. Berharap untuk bisa numbangin Finn. Ya, dan terkena Sanguine Claw tadi dan langsung Yes. terpunish di tempat. Ini gold gap yang sudah sangat demikian jauh. Arkihoshi mereka stabil banget. Mereka nggak terlalu terburu-buru mau maju. Lihat bagaimana objektif diamankan Skylar dari top lane ke bottom lane-nya. Objektif next turtle ini semua lagi dipegang oleh Arkihoshi. Oke, tapi ternyata R7 sana bakal coba ditunggangi begitu saya berubah menjadi split. Renvi coba ditunggangi, memilih untuk mundur, nggak mau terlalu terburu-buru. R7 bakal coba lebih ke arah buying time, mendapatkan Renvi. Agak sedikit tanky, but it's okay, no problem. Buying time ini dilakukan R7 dan Turtle selain by Samsung Galaxy A Series. Membuat Arkihoshi memiliki gap sampai 7.300 loh. Yes, dan pasti bisa mengamankan turret juga untuk Arkihoshi. Sementara ini bisa dibilang mungkin dari mapnya sudah mulai dikendalikan oleh Arkihoshi. Dimana Skylar bener-bener free banget ngedapetin 2 turret sekaligus di area bawah. Semua lini di sini dipegang oleh Arkihoshi. Bahkan lihat bagaimana Clay sendiri. Clay-nya gak pernah ke pick off, Clay-nya dapetin 4 poin kill, ada assist juga diamankan oleh dia. Secara positioning, Clay seharusnya adalah hero yang susah banget buat bisa dijaga. Tapi sekarang dia bisa ada di garis depan. Oh my god! Satu sebuah tamparan Bad Impact plus satu buah sniper yang dimiliki dari seorang Skylar
langsung menumbangkan Julian. Julian udah 4 kali terpick off, ingat Lancelot udah di atas 3-3 aja udah maksimal untuk dia bisa follow up. Dan bahkan ini udah 4 terpick off di menit yang ke-8. Agak sedikit berat, sayangin call Betty Bang. Juan berhasil didapatkan bersama Shadow Kill, tapi ternyata Albert harus tumbang, shutdown didapatkan. Renvi yang berhasil mendapatkan shutdown, tapi itu sepertinya agak kurang cukup wise. Coba shutdown di tangan oleh Julian. Tidaknya akan ada gold yang cukup mahal tadi ya, di ya 5 point kill 500 maybe. Namun sayangnya jatuh ke tangan seorang Renvi kali ini. Dan RQC mereka udah mulai menzoning player-player dari Geek Farm, membiarkan minion yang nge-push ke area turret objektif lagi dan lagi. Dan lihat tuh, satu buah angin kau dari seorang Clay mengusir pergerakan dari teman-teman Geek Farm di area mid. Wow, tamparan Bad Impact yang cukup menyeramkan, mengagetkan. Itu Esmeralda yang ditamparnya tadi ya. Kayak kebayang kan stacknya dari seorang Clay ini. Ini Selain daripada stack ya, itemnya udah terlalu cepat jadi. sama apa gap item sama Gap musuhnya. level. Gap levelnya itu yang terlalu jauh kalau menurut aku, yang hampir nggak bisa ditahan. Dan Lord, selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Tentunya di Land of Dawn di MPL Season 9 kali ini. Yang akan didapatkan oleh tim Araki Hoshi. Harusnya ya. Dengan posisi sekarang, kalau mereka mau. Kecuali Geek Farm-nya berani untuk melakukan kontes. Bisa jadi, betul. Mengambil resiko cukup besar sih sebenarnya menurut aku. Namun buat teman-teman kita mau ingetin, jangan lupa untuk nonton Cinepolis tentunya. Nonton MPL di bioskop kapan lagi ya Ji ya. Ini dia kesempatan kalian mendekati PDKT kalian. Bilangnya ngajak nonton bioskop tapi nontonnya MPL. Wah, seru-seruan ya. Yes. Dan tentu saja langsung didapatkan tanpa basa-basi Lord Slain by Samsung Galaxy A Series. Lagi-lagi di tangan Araki Hoshi, berdominasi dengan 10.000 network. Opung Wawa. Wow. Apa yang harus dilakukan Geek Farm right now? Dari Geek Farm ya, mereka hanya bisa menunggu sih. Menunggu dari Araki Hoshi untuk berbuat kesalahan. Gak perlu keluar juga, karena ketika mereka keluar dari zona yang sudah dikotakin oleh Araki Hoshi, sudah ada Finn yang menunggu di sana. Dan untuk melihat player head to head by Lita sekarang adalah Finn bersama dengan Renvi. Untuk KDA juga Renvi di sini karena baru masuk sebagai roamer ya, ini berarti bahwa memakai statistik yang lama. Jadi secara pasti lebih unggul, tapi Finn asisnya banyak banget. Oh my god, tapi kita lihat di sini Momochan mencoba untuk menuju ke arah base. Lord berhasil dipecahkan. Albert R7 di arah bottom lane. Dari top lane pun berhasil didapatkan oleh seorang Skylar. Tapi lihat di depan sana R7 memberikan sedikit distraction. Gak mau terlalu terburu-buru, karena yang mereka inginkan adalah 3 inhibitor turret pecah secara bersamaan. Iya, mulai coba di defense kali ini. Geek Farm mulai masuk. Lihat ada satu buah saling Darmon, tapi ternyata damage dari seorang Clay dan juga Skylar ini udah terlalu perih. Lihat Bad Fist, Bad Impact connect semua, membuat teman-teman dari Geek Farm mereka pun tidak bisa. Satu buah sniper dari seorang Skylar langsung menumbangkan seorang Vince di sini Yoji. Oke, tapi ternyata Julian masih bertahan menuju ke arah base-nya. Gak boleh apa yang terjadi. Araki Hoshi dapetin satu lagi karena Hilda, dan di season Araki Hoshi take the game 1. Wow. Permainan yang sangat mendominasi dari Araki Hoshi di game yang pertama. Ini membuat apa ya? Ya udah. Lilianya pun di tengah nggak bisa ngapa-ngapain loh. Silakan Om. Iya. Dan ini untuk item build kita 19 dan 4 dari segi poinnya juga. Dari Clay, ini kenapa sakit? Karena kita tahu kombinasi dari Clock of Destiny dan juga Lightning Truncheon. Ini item yang terlalu cepat jadi menurut gue. Ada Winter, ada Divine Glaive juga. Winter bahkan disematkan dia sebagai talent. Siapa lagi yang bisa dive in? Esmeralda mau lompat ke belakang juga bakal ketahan. Iya. Plus juga sebenarnya dengan adanya pergerakan dari Finn ya, kalau aku merasa ini membuat Renvi mau nggak mau jadi sibuk. Dia harus ngebuka semua bush yang dimana dia harus ngecek pergerakan dari Finn juga. Jatuh kepada Clay Cecilian dengan KDA 509 700 GPM dan juga hampir 80% hampir ya. Jadi di 74% kill participation juga jago banget sih menurut aku. Ya jadi mungkin ya kita bisa saksikan apakah akan ada seperti itu, tapi nampaknya tidak. 3 hero yang mungkin sering banget terlihat kali ini di scene kompetitif telah berada di tangan dari Geek Farm. Mereka ada Lancelot, Pakuito, dan juga ada Brody. Bahkan di sisi samping masih dengan 3 line up utama dari tim Araki Hoshi tidak berganti. Blue, Cecilian, dan juga Beatrix. How? Menurut Opung Wawa, how? Blue, Cecil, Beatrix di game yang pertama ini menunjukkan perform yang luar biasa manis buat Araki Hoshi. Jadi pilihannya masih tepat aja buat Araki Hoshi. Apalagi ya permainan dari Beatrix dari Skylar sendiri ini tidak mengandalkan di biru. Dari itemnya tadi kita udah lihat juga. Itemnya nggak ada di Manhunter Sword. Dia langsung kejar untuk base damage-nya. Berarti kita tetap akan melihat permainan sniper dan juga shotgun yang akan dimainkan untuk Beatrix sendiri. Dan 2 hero baru
yang dipakai sama Geek Fam kali ini. Ada Pakito dan juga ada Brody. Nah ini nih, ini yang agak tricky adalah Pakitonya bakal masuk ke XP lane. Wah, Renvi. Pakai Ini Frankie. iya, Ya bener kan, dia kan pernah kombinasi Pernah. Franco Selena ya. Iya, Season 3 sebelum sebelum ih jalan lama banget sebelum itu. jadi Geek Pam, itu Betul, kayak semua yang nggak bisa ngapa-ngapain yang di mid lane. Wong Koko dulu temannya. Oh iya, Wong Dan ingat ya Koko. kalau mereka pakai combo gini, gamenya langsung 30 menit dulu. Ingat saya. Iya. Tapi apakah itu akan terjadi kali ini? Mhm. Akankah dari Renvi dengan satu buah tarikan dari Frankie akan membuat timnya bereaksi dengan cepat untuk membalikan keadaan atas kekalahan mereka di game yang pertama? Ya karena dari Franco sendiri hit or miss hero. Ini masih bisa dihindari juga pastinya untuk tarikan dari Iron Hook-nya. Dan kalau memang kena ini pasti akan membawa angin segar untuk Geek Fam sendiri. Dalam pertandingan, so langsung ini dia. RQC versus Geek Fam di MPL ID season yang ke-9. Yap, kita melihat R7 udah cukup low di area bawahnya. 1v1 dengan Maef kali ini. Dan Envy dengan Iron Hook-nya yang tidak mengenai siapapun dari Active Host, namun masih ada Sanguine Claw dari Clay. Hanya memberikan poke damage aja di menit pertama untuk kedua tim. Wow, dan bahkan bisa aku bilang di sini dari sisi offlanernya, MaefZ mencoba untuk membalaskan keadaan atas seorang R7, tapi dari Frankie mencoba untuk menarik. Apakah di sini buffnya? Tolong, Pak Produser. Oh, tertarik, ini dia berhasil melakukan resetisasi terhadap orange buff yang dimiliki dari Albert, memiliki sedikit keuntungan atas jungler Geek Fam yang mungkin akan mendapatkan orange buff terlebih dahulu. Iya, ini membuat Albert tentunya harus lebih bersabar lagi, dapetin buff terlebih dahulu, dan memang efektif ya. Ini Franco dari Renvi setidaknya buying time lagi untuk Albert melakukan farming yang terlebih dahulu, namun Iron Hook yang sudah terbaca oleh Finn bisa dihindari begitu saja. Bahkan Renvi kali ini mencoba untuk melakukan rotasi yang tidak berhenti ke area jungle yang dimiliki RQ Hoshi. Bahkan kalau kita ngeliat Geek Fam bermain dengan cukup sebenarnya pasif juga sih. Mereka nunggu Iron Hook yang benar-benar connect dari Renvi-nya. Wow. Melihat seperti itu, nampaknya Skylar tidak akan di cover terlalu banyak, lebih direlakan begitu saja, dan Turtle-nya tentunya sudah menuju ke arah lane up down. Renvi is coming bersama dengan Skylar, tapi lihat di depan sana ternyata ada 3 player dan almost Renvi nggak berhasil mendapatkan satu tarikan maut. Skylar flickernya cukup tepat, tapi ternyata Julian bersama dengan kawan-kawan akan ditukar dengan satu buah Turtle dengan ganking yang tidak berhasil. Masih di tangan RQC keuntungan kali ini, lihat Windblade, dan juga kali ini Renvi masih belum berhasil menarik. Dan kalau aku bilang, ganking di atas tadi yang terlalu lama membuat kerugian cukup banyak. Ya banyak sih, karena mereka ke delay ya. Mereka gak dapetin objektifnya tadi. Karena waktu si Swan lagi nendang dengan corrosive strike-nya, wow, oke. Harus ke pick off sedemikian rupa. Maksudnya adalah waktu dia nyerang, dia gak dapetin level 4. Dia belum punya Tone of Path Memory. Beda cerita kalau tadi udah ready untuk Tone of Path Memory-nya. Oh, tertarik Clay di depan sana, tapi ternyata masih ada Purify. Masih bisa diselamatkan dari ganking yang dilakukan oleh para pemain dari tim Geek Fam. Karena damage juga masih belum terlalu maksimal. Sedangkan Julian mencoba untuk farming, mengejar ketertinggalan atas seorang Albert yang memiliki satu level di atas dari seorang Julian Laluchan. Sementara kali ini Renvi bakal coba berfokus terlebih dahulu, mungkin bakal nge-baby Swan kali di area atas. Dan R7 berhasil mengusir pergerakan dari Maef kali ini di area bawahnya. RQ Hoshi, mereka belum terlalu ada permainan yang cukup agresif. Fam juga masih menunggu inisiasi yang baik tentunya dari Iron Hook Renvi kali ini. So, ini bakal menjadi early yang cukup pasif dari kedua tim. Apalagi kita tahu dari Albert sendiri, ini kemungkinan besar dari jungle-nya bisa aja diganggu sama Renvi. Di reset lagi seperti menit-menit awal tadi. Oke, saking respect-nya 3 pemain dari tim RRQC, mereka sebelum ke arah top lane aja, dia muternya jauh banget. Dia muternya dari tengah, karena di bus yang belokan ini, itu bisa ada Renvi atau Vince, dan langsung coba ternyata di commit, berhasil mendapatkan PGN, lewat ke arah yang salah, baru dibilangin, ngelewat di sana, langsung hilang di telan bumi, tak tersisa, sedangkan Skylar mencoba untuk memberikan sedikit damage, spray down, tapi ternyata dia memilih untuk memberikan roket, melakukan clear minion, nampaknya belum berhasil, dan plating yang dilakukan Julian cukup baik, menghilangkan seluruh gold yang dimiliki dari tim RRQC di top lane. Ini Skylar memang agak sedikit terganggu oleh pergerakan yang dibawa oleh Geek Fam, namun Julian masih bisa untuk mendapatkan satu
buah kurang di area atas. Dan Clay pun sepertinya bakal harus bermain agak sedikit sabar kali ini di area midnya. Ini Vince-nya bareng sama Renvi terus ya. Karena mereka mau mainin kombonya. Betul, Bloodhound langsung kena wind blow juga, langsung di-punish dengan adanya windstorm. Tapi sejauh yang kita melihat bahwa dari Arkehosi dan juga Geekfam, mereka masih tetap santai. Mereka masih tetap bermain secara objektif. Dan seperti ini, untuk objektif pelan, Arkehosi nanti mereka yang akan pegang kendali masuk ke mid game. Intip dikit dari item build-nya juga, Clay sudah punya Clock of Listening. Sedangkan untuk dari sisi Geekfam, mereka butuh sesuatu sih. Mereka butuh mid lane-nya agar lebih cepat kaya juga. Dan akhirnya sudah mulai nyusul buat Vince-nya. Oke, Vince-nya udah mulai mencoba untuk menyusul kali ini. Berbeda dengan di game yang sebelumnya, Lilianya yang tidak dikasih permainan. Tapi lihat ternyata shutdown akankah diamankan dengan shotgun yang luar biasa. Pipin, tapi lihat Purify Gaming respect terhadap para pemain dari tim Geekfam yang memiliki crowd control yang cukup besar. Membuat Pipin berhasil hidup. Di depan sana Skylar mencoba untuk melakukan satu buah spray down yang bisa kita bilang adalah sebuah keuntungan mendapatkan turret. Bukan platingannya lagi, tapi ternyata Vince di depan sana tertampar. R7 tertarik, Bloody Hunt telah dikeluarkan, tapi nampaknya R7 harus kehilangan poin di area tengah. Iya, karena dia sudah mulai kelihatan juga di area MF dan bahkan kali ini Julian dengan terusnya mencoba untuk mencari ke arah Abed, tapi ini bakal menjadi suatu war yang agak sulit ketika ada Estes yang selalu nempelin, memberikan heal terus-terusan. Ini bakal jadi PR yang kedua untuk Geekfam. Gimana caranya mereka nge-shutdown Vin terlebih dahulu mungkin nantinya. Benar, jadi satu momen yang sudah didapatkan tadi oleh Geekfam adalah mereka bisa langsung masuk menyerang dengan menggunakan Bloody Hunt yang dimiliki oleh Franco. Tapi itu pun harus dengan posisi bahwa Renvi udah siap banget. Dia harus bisa ngebuka, dia harus rela untuk ngebadanin semua damage dari Arkehosi. Dia kayak hit or miss ya. Kalau memang hit, dia bisa komboin sama Vince-nya. Tapi kalau miss, dia harus siap-siap terpanik balik. Oke, spray down dikeluarkan di depan sana. Langsung ada Lancelot, tapi ternyata Julian tertabrak. Benjol dan tertarik. Masih bisa di-heal oleh seorang Pipin. Berhasil menyelamatkan suara Skylar dan bahkan kehilangan turret di bottom lane. Ter-outplay sepertinya permainan dari tim Geekfam di bottom lane yang harusnya diuntungkan Geekfam. Jadi kerugian yang sangat-sangat tidak adil. Dan bahkan aku ngelihat dengan permainan yang dibawakan Arkehosi sampai menit ke-7 ini, mereka hanya peduli dengan objektif turret. Mereka nggak mau terlalu overcommit. Dengan adanya war mungkin seperti yang tadi, Skylar masih bisa bertahan, masih bisa survive di area bawahnya dengan bantuan dari Vin. Dia bisa aja nyulik ke arah Renvi, tapi dia nggak mau. Dia lebih pikirin oke, amanin turret objektif, dapetin turtle, coba untuk kandangin Geekfam nantinya, baru mereka siap untuk war 5 lawan 5. Oke, tapi di depan sana Renvi, R7 mencoba untuk menangkapnya. Nampaknya Julian, hati-hati tidak boleh terlalu overcommit. Para pemain dari tim Geekfam, mereka juga masih harus menunggu momentum dari seorang Renvi dengan mendapatkan satu buah tarikan. Mancing mania nggak berhasil. Langsung knockout strike dikeluarkan. Snipernya hampir saja kena seorang Vince yang membuat dia agak sedikit miss. Pergerakannya masih belum bisa diperkirakan, tapi lihat Pipin semua komitan langsung hilang begitu saja. Vin yang menjadi salah satu poros utama pertahanan dari Arkehosi, sustainability-nya dihilangkan kali ini Opung Wawa. Ya itu satu atau mungkin dua kali ya kita melihat hal yang sama dilakukan untuk Geekfam. Jadi mereka ngebukanya dengan wind blow atau mungkin dengan tarikan Iron Hook yang dimiliki oleh RNV dan kemudian harus dipunish di sana juga. Karena kalau nantinya dari Vin-nya bisa survive, itu pasti akan kembali keadaannya dengan heal-nya. Iya, tapi bakal dikejar begitu saja. 2 damage dari area Arkehosi. Mereka mau paksain tim fight-nya di area atas kali ini. Dan bahkan juga R7 sudah mulai join tim fight barusan, hanya memberikan poke damage aja ke Julian. Cukup untuk penumbangan Renvi sendiri karena mereka tahu ini initiator yang benar-benar harus ditumbangin terlebih dahulu. Hampir tercutting, hampir terpotong. Satu buah Iron Hook itu bisa mengubah segalanya loh. Bener banget, dan bahkan kalau bisa kita bilang ya, di sini hampir saja seorang Vince itu menjadi korban kalau dia nggak flicker. Dan Renvi karena dia harus berada di garis depan, mau nggak mau dia harus menjadi samsak di game kali ini, dan R7 bisa tertarik kali ini oleh seorang Renvi. Ini yang harus diperhatikan. Sedangkan Julian benar-benar dikasih space farming yang sangat-sangat dimaksimalkan, walaupun ini menjadi salah satu space yang sangat kecil menurut aku untuk seorang Lancelot di menit yang ke-9. Iya, apalagi Albert dengan Hison Shin yang bisa di pressure ya, bisa dicari mungkin dengan Lancelot kali ini bebas banget. Bebas banget. Bener, dia selalu ada space-nya karena Skylar-nya yang menjadi-jadi. Plus dia selalu buka Mountain Shocker-nya, kapanpun itu ada selalu dibuka. Jadi infonya bener-bener terang banget buat Arkehosi. Sementara kali ini Geekfam mereka
sepertinya agak sedikit berat kalau misalnya mereka mau kontes slot mereka yang pertama nih. Sakit juga ya. Sedangkan itu ada Julian di depan sana mencoba untuk melakukan clear minion atas para pemain dari tim Arkeosi. Mereka berkesempatan untuk mendapatkan satu buah turtle. Akankah tim fight? Oh, turtle Lord, sorry kali ini. Tapi ternyata langsung dihilangkan satu turret bersama dengan satu buah Lord. Renvi akankah tertangkap? Flicker melakukan gocekan mau, tapi Albert tidak mau tinggal diam. Turret akan menjadi pilihan utama terlebih dahulu. Dan R7 berhasil menangkap Renvi. Diangkat begitu saja, tapi glue-nya masih terlalu strong. Glue too strong. Split push yang dilakukan Julian berhasil mendapatkan turret tambahan kali ini di arah top lane. 2 turret untuk Geek Farm, namun harus membayarkan dengan adanya kehilangan Lord dan juga kehilangan Renvi kali ini. Ini setidaknya buying time yang cukup banyak yang dibawakan oleh Julian. Ini membuat Arkeosi mereka mau nggak mau harus benar-benar peka sama minimap di area atas. Sementara untuk itemnya kok. Yes, dari itemnya sih R7 sih yang udah siap banget ya untuk fight, untuk ngebadanin semua damage dari Geek Fam. Jadi gak ada yang bisa ngenembusin dia sekarang, apalagi kalau dia sudah punya split. Oke, tapi lihat di atas sana udah ada Lord yang tumbang. Ini permainan Skylar langsung ini ya, agak sedikit ke flashback ya. Ke flashback. Mirip permainan seperti Oheb. DM series kemarin dengan melakukan poking damage terhadap turret meskipun tidak ada minion. Karena cicil sedikit demi sedikit sangatlah berpengaruh ketika minionnya nanti masuk secara bersamaan. Lama-lama jadi bukit ya. Lama-lama jadi bukitan. Lihat damage yang diberikan Skylar. Oh my god, seperempat darah terakhir. Fokus ke arah turretnya Skylar benar-benar memberikan sedikit surprise attack. Itu kalau jantungnya udah copot ya guys ya. Wow, dan kali ini lihat semua untuk lane-nya di-clear dengan cukup cepat dari Arkeosi. Dan bahkan mereka memakan satu demi satu turret yang sudah diamankan, tentunya 6 turret di tangan Arkeosi. Ini membuat Geek Farm mau nggak mau mereka harus stay di dalam base. Mereka harus benar-benar dapetin momentum balik kali ini untuk comeback. Ini semua bergantung dari Renvi dan juga Vince menurut aku. Karena Julian nggak bisa maju dengan cukup agresif. Ya sebenarnya masih ada Swan juga ya, karena untuk Swan sendiri dari item build-nya di sini dia udah punya damage yang dibutuhkan. Bahkan Wind of Nature sudah disematkan untuk Swan. Tapi perbedaan goldnya cukup jauh sih kok. Lumayan cukup timpang, but it's okay. Tapi kita bakal lihat di mana para pemain dari tim Arkeosi pun dengan perbandingan gold yang cukup jauh 7.000 ini. Hampir setengah loh itu. Iya, hampir setengah. Itu Renvi ya. Itu Renvi ya, bukan gold lanernya. Bukan ke arah junglernya. Dan akan ada perebutan di arah purple buff. Nampaknya dari Julian tidak akan dikasih semena-mena dan bahkan Maidzi. Lihat, Maidzi terkena sedikit damage dan tarikan Iron Hook kali ini terhadap satu buah. Purple-nya. Clay. Enggak, no. Enggak, di tangan Vale. Di tangan Vale, tadi kena Windblade kok. Kan bener kan di tangan Vale? Iya, dia kena Windblade soalnya tadi. Oke, dan Lord yang akan muncul 15 detik lagi di menit yang ke-12 kali ini. Arkeosi mendominasi dengan 7.500 untuk net worth-nya. Ini sepertinya agak sedikit berat untuk Geek Farm. Plus mereka menyisakan inhibitor turret aja. Jadi tentunya kalau misalnya Arkeosi mereka mau langsung straight to the Lord yang kedua kali ini bakal menjadi Lord yang cukup mudah, Oji. Oke, ini bakal lihat langsung terbuka vision dengan cukup jelas, tapi nampaknya again and again tanpa adanya kontes tidak bisa masuk terlalu dalam kembali. Para pemain dari tim Geek Farm mereka harus merelakan dan tarikan dari seorang Renvi masih belum berbuah hasil. Mancing mania belum mantap untuk kali ini, masih menunggu dan lihat ini para pemain dari tim Geek Fam, mereka benar-benar fokus untuk melakukan defensif karena ini udah masuk ke menit yang ke-12. Lord udah bisa mengamuk, udah bisa ciha dan bahkan bisa menumbangkan satu buah turret dengan cukup instan. Konsol udah mulai dibuka kali ini mengincar ke arah R7, tapi apakah sesuai dengan planning? Renvi tarik ke arah satu buah minion kali ini dan masih bisa di defense dengan cukup baik dari R7 juga mencoba untuk memberikan speed langsung lancap ke arah seorang Renvi kali ini dan bahkan damage yang dibuka oleh Albert. Mereka nggak mau terlalu fokus untuk membagi Renvi terlebih dahulu karena objektif yang dimainkan oleh Arkeosi ini lebih penting menumbangkan inhibitor di area atas. Gak peduli kalau kata Skylar, biarin daripada berantem di arah bottom lane. Yang penting gue dapetin turret 3 inhibitor, tertarik dulunya. Langsung ada Florian, semua combo dikeluarkan. Tapi lihat, damage-nya double kill. Lagi for triple kill. Tapi ternyata di sana Albert harus tershutdown. Julian tershutdown di sana. Wipe out DCC. Arkeosi berhasil mengamankan 2-0 penuh tanpa balas. Wow, 14 menit untuk di game yang kedua dan bahkan wipe out yang didapatkan oleh Arkeosi.
melihat permainan yang lebih mendominasi aku bilang di game kedua, karena aku merasa meskipun dari Renvi-nya ya udah coba untuk ngegangguin jungle, Bener. tapi aku nggak ngeliat permainan yang cukup agresif dari Julian. Jadi kayak anggapannya kayak Renvi-nya agak bermain sendiri bersama dengan Vince Ya. di early. Ya seperti itu sih, bisa dibilang seperti yang Momo juga sudah katakan. Gimana Bung Mama? Tapi kalau aku ngelihatnya bahwa dari game kedua tadi, Mhm. ini permainan taktis banget dari RRQ. Hmm. Jadi mereka memang mereka bisa kalau mereka mau fight terus-terusan, tapi mereka nge-hold. Oke. Mereka masih kenahan, mereka buat itemnya si Beatrix-nya jadi. Jadi sebenarnya patokan kita di sini kalau ngelihat di game yang kedua, kita bakal ngelihat bahwa Skyler. Oke. Skyler yang memang punya space tadi, first itemnya bahkan Banyak banget space-nya. Blade of Despair untuk first Yes. itemnya tadi. Dan bahkan dengan komposisi item yang hampir sama seperti game yang pertama. Habis BOD, dia nanti bakal punya Hunter Strike, dia bakal punya Malfic Rod. Dia bakal langsung bener banget penetrationnya itu sakit banget, bukan Betul. banget lagi. Iya, ini Sakit bahkan banget. dengan perbedaan network yang cukup jauh, item defensifnya mungkin dari Geekfarm belum jadi sepenuhnya. Dan Ya. itu yang membuat semua damage-nya makin perih masuk ke pemain-pemain dari Geekfarm sendiri. Masuknya full. Karena ya kalau bilang mainnya cukup pasif dari Pasif Geekfarm banget, sendiri. betul. Jadi mereka nggak ada apa ya, inisiasi yang terlalu agresif, padahal draft pick mereka dari komposisinya mereka punya Lancelot, mereka punya Franco Veil. Sama satu pertukaran mirroring yang dilakukan dari Ada kedua Brody belah juga. tim itu nggak ada ya. Iya. Tidak Iya. ada ganking terhadap gold lane-nya. Julian bermain tidak terlalu mendominasi, padahal dengan power spike dari Lancelot yang berada di early itu harusnya menjadi salah satu titik utama. Walaupun gini, kita anggap walaupun nggak punya item yang cukup banyak segala Yap. macam, kan dia nggak ketemu dengan Albert. Dia ketemu tuh dengan laning-laning yang lainnya, Dia ya kan? ganggu laning atas atau laning bawahnya aja gitu deh. Iya. Minimal kalau menurut aku mid sama goldnya, karena kalau ambil karena R7 itu wasting time banget, itu bakal buang-buang waktu. R7 yang nggak tumbang ya kan, R7-nya malah dapetin space banyak ya kan, untuk membuat teman-temannya tuh dapetin objektif yang lainnya. Mungkin Ya. terlalu berfokus sama farming juga ya kalau dari Julian. Sama satu lagi sebenarnya. Ya. Yang kena gap dari tadi, ini Finn. Ini Estes. Yang kita tahu Estes di sini fungsinya hanyalah sebagai support, sebagai roamer yang bakal nge-amplify nanti teman-temannya untuk bisa lebih sustain Ya. di team damage. Dan dia ke pick up 2 kali ya gak ada masalah karena item temennya nih yang udah jadi juga akhirnya dari Finn-nya mulai nyusul. Bener. Iya. Dari sana inilah power dari Estes sendiri. Kita memang jarang ngelihat Estes yang keluar, tapi untuk adanya Estes ini berarti bahwa tim fight dari RRQ Host ini bakal jauh lebih terjaga, jauh lebih konsisten, jauh lebih resist dari apapun juga. Karena space-nya udah terlalu banyak banget untuk junglernya, Bener. untuk gold lane-nya Dan- sendiri. Dan tadi kan kelihatan tuh yang di bottom lane-nya, waktu si Skyler kena, ketarik dengan Iron Hook, Langsung. bisa di heal, masih Beng, hidup, beng, dan beng. bahkan situasi masih kebalik juga, masih dimenangkan sama RRQ Host. Turretnya pecah. Bener. Turretnya yang masih bisa pecah Bang Mucan. Iya. Dan kelihatan ya dari prioritasnya sendiri Arkeos Prionya, mereka betul. lebih memprioritaskan untuk ngedapetin turret objektif dulu. Betul Ya. sekali. Mereka makanin turret 1, turret 2, habis itu mereka baru tim fight 5 lawan 5. Yang aku bilang di awal pas kita lihat ada tim head to head, ingat gak? Iya. Head to headnya dia di objective rate-nya itu sampai 70% Benar, lebih. benar, benar. Aku bilang kalau misalnya mereka tidak bermain objektif dan mereka dalam team fight ya, RRQ itu bisa kayak keting-keting, Iya. tapi lainnya tuh objektifnya main terus kayak tadi. War di bawah, coba R7 nangkep sama Albert. Skylar dar, Iya. dar. Dan Dar. satu lagi ya, Iya. hero-nya mereka sustain semua. Glue. Iya. Apa kabar Glue di 2 game ini? Dilepas. Dilepas. Benar. Yang menurutku Glue ini adalah hero yang menakutkan banget. Plus sudah ada Estes juga. Jadi Tambah itu lagi Estes di sulit belakang. banget. Heal-nya akan terus jalan. Maka ini bakal jadi pertanyaan karena waktu di in-game tadi ini PR juga buat Gfam. Gimana caranya mereka bisa ngejangkau ke arah Finn? Oke, 2 kali tumbang, Oke. tapi nggak ada apa-apa lagi di Tapi situ. itu Finn lagi. Iya, Pipin. itu Finn aja gitu. Pipin lagi. Iya. Oke, ya udah. Ya udah gitu, ya udahlah. Gua tuh ngebuka emang supaya short kill habis ke gua, teammate gua nggak tumbang. Nah, Bot laner gua aman, mid laner gua aman. Ya gua roamer ya. gitu. Ya udah, Emang tumbangin aja. tugasnya ya. Tugasnya adalah emang untuk ngebuka boost. Padahal Iya. sebelumnya aku udah bilang kan, tadi tuh dia muter gitu kan, lewat turret nomor 2, Jauh ya banget kan? ya, jauh Gak banget. langsung motong. Karena di situ di belokan itu pasti mostly banyak kengking-kengking. Udah ditungguin. Udah katanya. ditungguin. Ah. Akhirnya pas dicek yang kedua bener kan, oh wah kakek kok wow. Langsung jadi Plus aku dipasang. juga ngeliat permainan dari Skylar yang dia selalu ngecek boostnya, entah itu dengan snipernya atau entah dengan basic damage-nya juga. Basic attack-nya ini membuat kayak dia mainnya hati-hati banget. Banget Banget, untuk banget. Skyler-nya. Dan item build kita masih untuk game yang kedua, kemenangan dominasi bagi RRQ Hoshi dengan skor 11-4. Tapi 6
3 dulu sih tadi. Ini 5 terakhir didapetin sama mereka dengan Team Wipe. Play, Clock of Destiny, Lightning Transit, R7, Molten Essence, terus bisa kemana-mana Domi Ice, Oracle juga buat menambahkan cooldown reduction. Skylar tadi dengan tipe Batrix seperti itu teman-teman semuanya. Kalian bisa coba juga di rumah atau mungkin waktu lagi main rank. Yodi first item, terus juga dia punya Hunter Strike dan juga ada Melvic Roar. Demon Hunter ini item ya suplemen dia. Ada Albert yang up, betul, yang knock up. Berarti bukan yang bisa cepat buat ngabisin anak-anakan dari Glue sendiri. Betul. Iya, Jadi dia memang lebih untuk nge-follow up si Renvi, betul. Ada Renvi dan follow up-nya memang sukses tadi 2 kali berturut-turut, tapi itu store skill-nya udah dilepas. Betul. Begitu habis Bloodhound-nya udah kepake ke si Sofin, ya kan? Mereka mundur. Dua hero udah hilang otomatis. Mau gak mau ditabrak sama Arkihosi. Dan untuk Rich Guy oleh Livin by Mandiri kita punya Albert masih untuk Rich Guy dan The Carry. Sandbag-nya masih untuk Renvi dan most assist-nya Forgotten One masih untuk Vin juga dengan Estes yang dimainkan. Ini sih bisa gua bilang ya, MVP-nya harusnya si Albert ya? Iya harusnya sih ya. Kalau misalnya dari damage deal-nya Gak mau Skylar? Skylar juga oke. Dengan jurus ninja turretnya dihabisin semua. Lihat damage to tower yang dimiliki dari Arkeoshi bro. 40.000 bro. 31.000 juga damage deal dari Skylar. Jadi ini udah tinggi banget sih damage-nya. Oke, kita bakal langsung lihat aja kali MVP-nya siapa ya. Dan ini dia. MVP jatuh terhadap jeng. Skylar by Samsung Galaxy S Series dengan KDA 304, 781 GPM dan juga skill participation yang gak terlalu tinggi kalau menurut aku. Betul, karena dia objektif kan. Karena dia objektif bermainnya benar. Tembakin aja semua toret-toretnya. Di pikiran dia hanya turret dan turret. Yes, tembak pakai Rainer, out range, dapetin 1, mau diculik juga masih bisa di heal dengan. Nah, ini dia sudah bergabung bersama kita, ada Albert. Congratulations ya Albert, RRQ Hoshi. Ya, makasih. Oke, luar biasa loh. Luar biasa Albert ya. Nah, Bert, mau nanya nih Bert. Kan tadi lu nge-ban 2 kali tuh, Fanny. Ada alasan khusus nggak sih kenapa harus ban Fanny-nya sampai 2 kali berturut-turut? Kalau itu nggak tahu kan arahan dari coach. Arahan dari coach. Oke. Nah, mengingat Fanny adalah salah satu hero jungler dengan mekanik yang cukup sulit, ada kemungkinan nggak sih lu bakal turunin Fanny sekali-sekali? Harusnya ada sih, harusnya ya. Harusnya ada, Ini oke. menarik ya. Harusnya takut nih para musuh ya kayaknya ya. penasaran. Dengar-dengar gitu. Oke, Albert mau tanya juga nih ya. Hero Albert kan Link gitu ya. Kok di-ban terus gimana nih Bert? Berturut-turut ya, di-ban terus. Tanggapannya gimana nih buat yang nge-ban Link? Nggak tahu, padahal udah nggak bisa main Link. Padahal ini antara Merendah start ya. of strategi gitu ya kan. Enggak, aku udah nggak bisa main Iya. Link supaya bisa nggak di-ban gitu ya kan. Ternyata Aduh, Albert pesan-pesannya begitu ya. Iya. Udah nggak bisa main Link, udah nggak usah di-ban gitu ya. Ya bener. But, mau nanya juga, gimana sekarang dengan dipimpin oleh R7? Apakah ini memberikan sesuatu yang berbeda? Yang berbeda dengan pin Dengan yang Vivi. lalu ya. Gimana pandangan kamu? Bro? Mungkin RRQ lebih sehat karena R7 suka olahraga. Jadi anak-anak yang lain diajak olahraga terus gitu. Oh, gitu. gitu. Ya, ternyata Ya. tidak hanya sehat secara jasmani ya, tapi secara fisik juga Fisik sehat juga. jadi ya. Benar. Keren juga ya si Olahraga. R7 ya. Benar sekali, Oh. penting itu bisa olahraga ya, benar ya Marimar. Betul. Oke, nah mungkin Albert ada terakhir ya, kamu pengen menyampaikan pesan apa kepada fans kamu, betul yang sudah mendukung perjuangan kalian di minggu pertama ini, silakan. Ya, makasih yang udah dukung di match pertama kali ini. Ya, masih ada match juga hari Minggu. Tetap dukung kita terus ya sampai selesai MPL. Oke, yang pastinya tetap didukung Betul, dong. tetap didukung ya tentunya. Thank you sekali lagi Terima Albert. kasih Albert dan Sukses juga terus ya, RRQ. congratulations. Congrats.